Hmm, Ancaman resesi tahun depan. Bagaimana dengan investasi saya ya? Hmm, Aha, ada 4 hal yang bisa saya lakukan. Apa itu? Check this out. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Ya, sesuai dengan topik pada hari ini, yaitu kita akan bahas bagaimana investasi dalam menghadapi masa resesi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ternyata ada 4 hal penting yang bisa kita lakukan terhadap investasi yang kita lakukan. Apa itu? Kita simak presentasi berikut ini. Resesi. Istilah ini sering kita dengar pada akhir-akhir ini, betul ya? Nah, lalu bagaimana investasi kita dalam menghadapi masa resesi? Ya, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama, Pak, yaitu kita harus kenali dulu. Apa yang kita harus kenali atau ketahui? Ya, yang pertama adalah apa itu resesi? Ya, tentu para planner sudah pernah dengar. Yaitu apa? Yaitu pertumbuhan ekonomi minus. Ya, selama 2 kuartal berturut-turut minimal. Jadi 6 bulan pertumbuhan ekonominya menurun. Nah, jadi apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah sektor usaha semua mengalami kesulitan, di mana mereka ada mengalami kerugian, ada bahkan beberapa mengalami kebangkrutan, dan akhirnya banyak karyawan yang dirumahkan atau di-PHK. Terus daya beli masyarakat berkurang. Nah, apa dampaknya? Ya, dampaknya adalah daya beli masyarakat menurun, sehingga kemampuan untuk membeli barang akan menurun juga, dan akhirnya apa? Akhirnya keuntungan perusahaan juga akan berkurang. Kan apa? Penjualannya menurun. Nah, kalau keuntungan perusahaan menurun, apa yang terjadi dengan labanya? Ya otomatis kan labanya akan tergerus. Nah, ini perlu kita ketahui apabila kita melakukan investasi. Nah, dan satu lagi, investasi di saham maupun di mana? Di obligasi atau surat utang. Nah, terlepas dari itu, apa yang lagi yang perlu kita ketahui? Yang penting adalah apa tujuan keuangan kita. Ya, tidak perlu lihat resesi di luar sana, tapi yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan keuangan kita, karena itu sangat penting, dan kapan uang itu akan digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Hal ini penting untuk mengatur strategi bagaimana kita berinvestasi dalam menghadapi masa resesi. Kemudian, apalagi yang perlu kita ketahui, yaitu adalah profil resiko investasi. Jadi, kita harus sesuaikan strategi kita dengan profil resiko ini. Apakah para planner sudah tahu apa profil resikonya? Kalau belum tahu, silakan di-scan barcode di bawah itu ya. Nah, kemudian ketahui juga instrumen investasi ada apa saja. Ya, instrumen investasi bukan hanya ada satu jenis, tapi banyak. Ya, bukan hanya saham, bukan hanya deposito, bukan hanya obligasi. Ya, tiga-tiga itu adalah instrumen investasi. Oke. Ya, kemudian apa lagi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga penting. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, tetap tenang. Ya, keep calm. Ya, kita sudah pengalaman bahwa ketika kita panik, sehebat apapun kita, sebagus apapun rencana kita, semua akan menjadi berantakan apabila kita panik, kita khawatir berlebih dan segala macam. Jadi kita harus tetap tenang dan punya strategi. Dan kedua adalah money management. Jangan lupa, uang itu harus dipos-poskan. Lakukan perencanaan keuangan. Untuk bagian investasi, itu sudah ada porsi rutinnya. Ya, ingatnya porsi rutin. Ya, jangan sampai mengganggu uang biaya hidup. Dan sebaliknya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yaitu adalah safety first. Jadi, keamanan adalah hal yang utama.
hal yang kedua, baru kita berpikir tentang profit. Jadi kita harus pikir aman dulu, profit nanti dalam menghadapi masa resesi ini. Kemudian yang paling penting adalah cash is the king dan liquidity is the queen. Jadi siapkan uang cash. Kenapa? Apabila benar-benar terjadi resesi, maka biasanya ada banyak peluang untuk berinvestasi di sana karena harga pada murah. Kita tinggal pilih apa saja yang kita bisa investasikan di harga yang murah. Kalau tidak punya uang cash, maka kita hanya bisa menjadi penonton. Jadi, siapkan uang cash. Kemudian, hal ketiga apa yang perlu kita ketahui adalah strategi. Kita harus punya strategi dalam melakukan investasi. Strategi ini bagaimana caranya? Ya, itu adalah tergantung profil resiko investasi kita. Ya, apabila para planners profil resikonya adalah konservatif atau tidak mau menerima resiko, maka tidak ada perubahan seperti sebelum-sebelumnya. Ya, tetap saja. Ya, taruhlah uang itu di deposito ataupun reksadana pasar uang. Yang dimana reksadana pasar uang ini ditaruh di surat utang yang jangka pendek, jadi masih relatif lebih aman dibandingkan surat utang yang biasanya jangka menengah, yang sekitar 3-5 tahun atau bisa lebih. Dan andaikan mau di obligasi atau bond, pilihlah obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh negara. Ya, semaksimal mungkin hindari surat utang dari perusahaan swasta. Kenapa? Tadi seperti kita ketahui, dalam hal resesi, perusahaan-perusahaan ini akan mengalami kesulitan. Nah, apabila perusahaan ini menerbitkan surat utang dan jatuh tempo 3 tahun misalnya, dan kemudian masih belum bisa pulih, maka bagaimana mereka bisa membayar utang itu? Bagaimana membayar uang kita pada saat jatuh tempo? Nah, itu adalah resiko yang lumayan. Jadi, saya sangat menyarankan kalau obligasi, pilihlah sementara untuk obligasi negara saja. Ya, kenapa? Negara tidak mungkin gagal bayar. Oke? Kemudian, apabila profil resiko para planners adalah moderate, yang tengah ya, mau lebih resiko sedikit dengan return berharap lebih tinggi dikit, tapi jangan terlalu resiko tinggi. Nah, gitu. Nah, untuk yang moderate, ya pilihlah instrumen yang resikonya lebih rendah dibanding sebelumnya. Dan biasanya kalau moderate ini sudah mulai ada porsi investasi di saham, maka kurangi porsi investasi di sahamnya. Dan perbanyak di instrumen yang lebih aman. Ingat safety first. Kemudian untuk strategi bagi para planners yang agresif profilnya, yaitu ibaratnya senang terhadap resiko, karena di balik resiko biasanya ada apa? Ada keuntungan, maka sangat disarankan kurangi instrumen yang bersifat spekulatif untuk para trader saham ya, karena agresif ini biasanya saham. Dan bagi untuk investor saham, yaitu tahan untuk beli banyak dulu sekarang ini. Kita lihat apabila memang betul-betul terjadi resesi, maka disitulah waktunya teman-teman bisa beli saham yang lebih banyak ya. Nah, akan tapi tetap jangan lakukan sekaligus ya. Dan pertimbangkan untuk melakukan pemindahan dari saham yang sudah untung, yang ibaratnya memang harganya sudah cukup mahal, mungkin coba dialihkan, diganti dulu atau dirupiahkan dulu atau diganti saham yang lain. Ibaratnya take profit dulu. Kenapa? Karena pada saat nanti apabila terjadi resesi, harganya akan turun lagi. Dan itu mungkin teman-teman para planners bisa masuk lagi. Nah, itu beberapa strateginya. Terus hal penting keempat adalah, yang tidak kalah penting adalah lakukan monitoring. Monitoring apa? Ya, monitoring terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan investasi. Nah, tapi yang kita lakukan pertama adalah be patient and wise. Jadi sabar dan bijak dalam menganalisa situasi. Sabar. Kalau misalnya udah mulai turun-turun, sabar. Kita lihat dulu apakah memang ini sudah lumayan puncaknya atau masih awal. Ya, tunggu momennya, tunggu momentumnya. Memang tidak bisa dipastikan kapan tanggalnya terjadi puncak-puncak resesi apabila terjadi. Memang tidak bisa. Akan tapi kita lihat aja berdasarkan analisa-analisa untuk yang saham ya, bisa lakukan analisa teknikal. Kita lihat mungkin trennya sudah paling turun, paling rendah. Ya. Nah, tapi masuklah bertahap, jangan sekaligus. Kenapa? Karena siapa tahu pada saat kita pikir ini sudah yang murah, akan tapi besoknya lebih murah lagi. Nah, kalau kita belinya sedikit,
ya kita akan bersyukur, wah untung saya masuknya cuma dikit. Nah, seperti itu. Apabila ternyata besoknya naik, ya kita juga beruntung, syukurlah kita sudah masuk kemarin yang lebih murah, dan seterusnya. Jadi masuklah bertahap, jangan sekaligus. Dan hati-hati greedy ya, serakah. Jadi jangan serakah. Ingat, be wise, be patient and wise. Dan yang paling penting adalah perhatikan berita-berita terkait dengan instrumen investasi yang kita lakukan. Ya, misalnya kita lakukan instrumen investasi di saham ABCD. Nah, kita perhatikan bagaimana perkembangan perusahaan ABCD ini. Ya, apakah keuntungannya meningkat, apakah memang terdampak terhadap resesi, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya memang dia mulai pulih, ya mungkin itu saatnya kita mulai bisa masuk. Nah, itu adalah 4 hal yang para planners perlu ketahui pada saat memutuskan untuk investasi di masa resesi. Oke, para planners ya, semoga ini bisa diperhatikan dan semoga investasinya semakin bertumbuh sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan keuangan. Oke. Nah, para planners, gimana? Sudah paham kan apa saja 4 hal yang bisa kita lakukan? Yaitu kita ketahui, kenali dulu diri kita, kemudian kita tahu apa yang kita harus lakukan, kemudian strategi jangan penting, itu jangan lupa, itu yang paling penting. Yang kemudian adalah ya kita harus monitoring. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan pada teman-temannya dan subscribe channel kami di Champion One Planner dan tombol like-nya jangan lupa. Support kami dengan itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.